saya Rizal Farofi dari jurusan PKI semester 4. Di sini saya akan wawancara di Langgar Bubrah di Kota Kudus. Langgar Bubrah merupakan bangunan sebuah langgar yang identik dengan sebagai tempat ibadah orang Muslim. Langgar Bubrah ini terletak di Desa Demangan RT 2 RW 4 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Lokasinya ini tidak jauh dari Menara Kudus. Diperkirakan sekitar 300 meter masuk gang. Ntar di depan Langgar Bubrah terdapat tulisan Langgar Bubrah. Dari cerita rakyat itu sendiri disebutkan bahwa istilah Langgar Bubrah atau bubar adalah bangunan sebuah langgar yang diidentikan sebagai tempat ibadah orang Muslim. Bubrah itu sendiri didirikan oleh Sunan Kudus. Pembangunan langgar pada saat malam hari, namun proses pembangunan Langgar Bubrah tidak jadi dilanjutkan sehingga bentuknya seperti rusak. Konon ceritanya langgar itu dibangun oleh Sunan Kudus di suatu malam, tetapi proses pembangunan langgar itu diketahui orang atau kemenungsungan sehingga tidak jadi dilanjutkan. Kisah ini ada kemiripan dengan cerita Roro Jonggrang di Prambanan. Bapak Fahmi di sini menceritakan banyak tentang sejarah Langgar Bubrah dan kegunaan Langgar Bubrah itu sendiri. Langgar Bubrah tidak hanya digunakan untuk tempat ibadah saja, namun digunakan tempat untuk keselamatan seperti selamatan ingkung dan kuluban. Ya dulu waktu konservatif kayak gitu. Sebenarnya kan banyak bangunan berbukata kayak gini ada banyak. Tapi dulu ada tempat untuk apa, Ini kan sebagai tempat ibadah ya Pak. ya kalau di sini memang fokusnya ibadah. Ya, sebenarnya langgar. Ya. Nah, fungsi apa lain yang dimiliki Langgar Bubrah dalam kegiatan masyarakat pada saat itu selain ibadah? Kalau selain ibadah yang masih sampai sekarang tradisi sejarah budaya, ya adanya selamatan. Ya selamatan di sini kalau dari zaman dulu pergeseran tahun ke tahun semakin menyusut. Waktu saya kecil itu komplit, ada ingkung, ada tumpeng, ada kuluban, ada sego bolong, ada beberapa putih, ada kelapa. Dulu waktu saya kecil, kalau selamatan itu ya orang bawa ke sini ya pakai tampah yang besar. Ya isinya itu banyak macam-macam gitu. Nanti kalau habis didoain dimakan bareng-bareng rame-rame. Tapi karena pergeseran tahun, zaman modernisasi, tradisi sejarah mulai banyak yang melupakan, banyak yang hilang. Tapi alhamdulillah masih ada sih, ingkungnya masih ada, kulubannya masih ada, tapi tidak komplit. Ya tidak komplit. Jadi itu juga punya filosofi tersendiri. Kayak ingkung itu sebuah pelajaran untuk kita bagaimana cara kita untuk ibadah kepada zat yang agung. Jadi kalau ingsun manembah ing zat kang agung, bila mana kita ingin manembah kepada zat yang agung, belajarnya dari ingkung. Kok bisa dikatakan demikian? Ingkung itu bersih luar dalam. Kalau kita mau ibadah kepada Allah, bersihnya juga luar dalam. Tidak boleh orang menstruasi sholatnya tidak boleh. Terus setelah menstruasi jangan habis bersih-bersih kandang ayam masih ada kotoran ayam nempel, tidak boleh harus dibersihkan lebih dulu. Nah seperti ingkung, makanya ingkung bulunya harus bersih dulu, dibersihin dulu, disembelih dulu, dibersihin dulu. Ingkungnya harus matang, tidak ada ingkung mentah, tidak ada, makanya harus matang luar dalam, matangnya luar dalam. Makanya ingkungnya matang luar dalam, kita sholat, kita ibadah harus matang bersih luar, kakinya rapat, tangannya juga rapat.
kepalanya nunduk ke Pak Suju. Nah, ternyata gambaran itu ada di ingkung. Nah, kita sholat kan sama, kita sembahyang sama, kepala kita menunduk, tangan kita terikat, kaki terikat, pandangan mata menghadap ke Pak Suju. Itu ingkung. Makanya kalau kita ingin menembak kepada zat yang agung, belajar dari ingkung, besi, luar dan nanti yang kedua tumpeng itu kita bisa mengerucutkan semua masalah kita di dunia, kita kerucutkan semakin kecil semakin habis. Nah, seperti tumpeng ya, masalah yang besar kita kerucutkan semakin hilang seperti tumpeng. Nah, nanti ada kuluban itu gambaran kalau kita hidup dalam bermasyarakat, ternyata kehidupan kita dalam bermasyarakat beraneka ragam jenis manusia, beraneka ragam jenis karakter manusia, beraneka ragam sifat manusia, semuanya ada di kuluban. Yang lurus, yang baik, yang buruk, yang setengah lurus, yang ruwet, yang semrawut, semua ada di kuluban. Nanti bisa memilih yang mana sih yang lurus, yang mana sih yang ganteng, yang mana sih yang jelek orangnya. Nah, kita lihat di dalam kuluban. Kalau kita ingin jadi orang yang lurus, belajar dari kacang panjang. Sebelum dipotong lurus, setelah dipotong tetap lurus. Nanti itu sifat manusia. Ada yang tetap istiqomah, ada yang ibadahnya tidak pernah Dalam proses wawancara ini saya di Langgar Bubra, saya dipandu oleh Bapak Fahmi. Bapak Fahmi itu sendiri adalah juru kunci dari Langgar Bubra. Pak Fahmi juga tidak hanya menjelaskan tentang sejarah dan kegunaan Langgar Bubra. Pak Fahmi di sini juga menjelaskan tentang teori-teori kehidupan yang dijelaskan sebagai berikut. Ambekannya udah ngorong-ngorong, sampai kasih roti, disuapin roti atau apa, air roti tawar itu yang dikasih air, ya malah ini malah kekek bisa makan. Tapi kasih doa, bacakan Yasin, bacakan surat Mulk biar hidupnya tidak mulet. Juz 29 itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Biar tak mulet hidupnya, biarin ambekannya ini tidak mulet, kasih surat Mulk. Itu mulak kalau ngajari kayak gitu. Jadi mulajek dari sedulur papan lima pantai. Orang Jawa juga gitu, mulajek tumpo tunduk tulumpo sah. Makanya orang Jawa dulu belum tahu ajaran-ajaran Islam, tapi sudah tahu tentang salam. Nggak tahu salam, nggak tahu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sedulur bapak lima panjang rokok ditusuk mau makan sajerne awak. Orang Jawa kalau berdoa gitu, enggak, saya di sini. Sekarang peralihan zaman modernisasi, kalau kita sudah mengenal tentang Islam lebih luas, sedulur papat takbir, rukuk, sujud, tahiyat, salam, habis salam wiridan ditutup dengan doa, sama kan? Sedulur papat lima panjang minum rokok itu sok, makanannya rokok adalah wiridan, makanannya nyawa itu doa. 7 elemen. Nah, kita hidup di dunia ini ternyata juga 7 lapisan. Ada rambut, bawahnya rambut ada kulit, bawahnya kulit ada daging, bawahnya daging ada sumsum ada tulang, yang mengikat tulang ada berapa jumlahnya? Makanya kalau ada seorang ibu yang mengandung awal-awal, ibu muda hamil usia 7 bulan, perutnya pengen digaruk, gatel. Bener, besok kalau jenengan hamil usia 7 bulan perutmu sebut baru, tapi kalau bisa jangan digaruk. Kenapa? Karena tukulnya rambutnya si anak dalam perut, anak yang jenengan besok keluar rambutnya usia 7 bulan. Makanya aku mitoni 7 bulan mitoni itu ada 7 unsur tadi.
terbentuklah rambut kulit daging darah susuk gampang dan tulang. Makanya di dalam 7 unsur ini si anak sudah terbentuk secara sempurna, sudah ada bentuknya zaman bayi. Biasanya kalau sudah ada rambutnya dalam perut ibunya di depan, makanya gambarnya kayak Naruto. Beneran, ibu besok nih loh ini kalau nggak percaya ya, perutmu kalau kamu garuk-garuk kamu lahiran, perutmu langsung gambarnya kayak gambar Naruto gini. Beneran ini, sering datang ke sini curhat sama saya hamil tuh aku gatel gini Pak. Kalau kamu nggak mau gatel, cukur itu rambutnya bayi di dalam perut cukur dulu ya. Makanya jangan heran kalau kita dari kecil menginjak dewasa, bila mana ada yang tumbuh rambut pasti kan itu apa enggak? Ketekmu kalau keluar rambutnya kadang enggak kan? Nah, maksudnya pengen sih maksudnya jangan kalau kayak saya pokok dia pengen dicukur apa enggak? Iya. Adanya apalagi dalam manusia jabang bayi punya buatannya bukan main. Kita kasih tahu dulu sampai jadi besok kalau jadi ibu jangan kaget. Terus mas dikukur bujurnya sih kurang, si pokoknya kurang apa keroan keroan kelompok.